Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah sahabat percikan iman, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita oleh Allah masih diberi umur, diberi waktu untuk menjalani kehidupan. Kita semua masih diberi rezeki untuk mengisi hidup kita dengan amalan, dengan aktivitas yang Allah ridho, sehingga itu menjadi bekal saat kita berpulang. Sahabat percikan iman, pagi ini kita akan membahas sejumlah pertanyaan, sejumlah masalah. Kita akan analisa dari perspektif Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, kita awali dengan pertanyaan pertama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustadz tentang yang sedang viral Imam Ghufron. Fenomena apa sebenarnya? Apakah ini tanda-tanda akhir zaman, Ustadz? Ya, bagi kita yang rajin ngaji, ya, yang pemahaman agamanya insya Allah tiap hari bertambah, ya, kalimat-kalimat yang diucapkannya jelas penuh dengan kesesatan-kesesatan. Bisa nelpon malaikat dan lain sebagainya. Sebenarnya bagi kita yang rutin ngaji itu udah langsung terdeteksi bahwa itu adalah kalimat-kalimat yang sesat dan menyesatkan. Lalu ini tanda apa? Ya, Nabi SAW mengisyaratkan bahwa ilmu agama itu tidak dicabut dari umat manusia. Langsung dicabut itu tidak. Tapi akan hilang ilmu agama itu dengan wafatnya para ulama. Jadi kalau ada ulama yang orang berilmu yang wafat menguasai ilmu agama, nah itu berkurang ilmu agama itu. Karena manusia itu punya kapasitas yang beda-beda. Ada ulama di bidang agama, nah itu yang dimaksud dengan wafatnya ulama itu berkurang ilmu agama. Tapi juga ada ulama fisika, kimia, matematik, biologi, medis, dan seterusnya. Nah biasanya kalau ilmu-ilmu seperti ini pelanjutnya banyak. Jadi kalau ada seorang profesor meninggal di satu universitas, maka akan ada 10 profesor yang menggantikannya. Kalau ada 10 profesor wafat, maka akan ada 20 profesor yang menggantikan dan mengembangkan ilmu itu. Beda dengan agama. Kalau ada seorang ulama yang menguasai, yang mendalami suatu bidang keagamaan, nah ini kadernya susah, ya. Sulit gitu loh. Nah makanya kalau kita bicara tentang kenapa sekarang ini banyak orang ngomong aneh-aneh, ya karena Nabi mengatakan bahwa orang yang menguasai pada bidang ilmu itu semakin berkurang, sementara orang-orang yang bodoh tetapi sok berilmu, nah, itu akan didengar. Makanya saya pernah sampaikan sama Anda, ada ulama, ada penceramah. Kalau ulama itu memang dia menguasai ilmu agama. Dia faham usul fikih, dia faham mustalahul hadis, ya. Dia baca kitab-kitab yang mu'tamad gitu. Jadi dia punya penguasaan ilmu itu. Itu ulama. Itu orang yang benar-benar fokus belajar dan menguasai agama. Ada penceramah.
Kalau penceramah mah atau mubalik lah, bahasa Arabnya mubalik, atau bahasa Indonesianya penceramah. Nah kalau penceramah mah, orang yang baru hijrah 3 bulan saja bisa berceramah. Ya, jadi dia ngomong aja tentang pengalaman spiritualnya, sedikit-sedikit dia masukin ayat yang dia paham. Nah itu penceramah atau mubalik. Kalau penceramah atau mubalik, nah itu bisa dikursus 6 bulan jadi penceramah. Ya, tapi kalau ulama nggak bisa bulanan, puluhan tahun. Terus aja dia mendalami ilmunya. Nah sekarang ini penceramah atau mubalik bejibun di mana-mana. Apalagi dengan medsos. Yang makin sedikit itu ulama. Karena di dalam hadis Sahih Bukhari, ciri zaman itu, akhir zaman itu, biqabdil ulama. Para ulama wafat, tapi yang menggantikannya sangat sedikit. Kalau ada ulama, 5 ulama hebat itu wafat, belum tentu 1 muncul untuk menggantikannya. Itu belum tentu. Nah, jadi yang penting bagi kita belajar. Sehingga kita langsung bisa menyeleksi, langsung kita bisa menyaring gitu. Oh ini mah kalimat kesesatan. Oh ini mah kalimat yang benar. Yaitu dengan banyak belajar. Ya, gitu. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, dalam menghadapi masalah yang tidak selesai, sampai ada titik lelah menghadapinya, saya hanya bisa introspeksi diri, banyak zikir, dan terus berdoa dengan harapan pertolongan Allah yang terbaik. Bagaimana dengan sikap saya, Ustadz? Ya, Anda bilang ujian tuh kok tidak selesai-selesai. Emang sampai Anda wafat, sampai saya wafat, ujian mah nggak akan selesai. Jadi jangan mengatakan ini ujian selesai nih. Nggak ada. Selama kita hidup. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa akan merasakan mati. Wa nabluukum. Nah ini. Dan selama dalam perjalanan hidup itu, kami akan mengujimu. Kami akan mengujimu. Bisyarri wal khair. Dengan kebaikan ataupun keburukan. Jadi kalau Anda merasa kok ujian teh nggak selesai-selesai, ya memang baru selesai kalau kita wafat. Wa ilaina turja'un. Dan kepada kami kalian akan berpulang, firman Allah. Jadi selama kita hidup, maka ujian demi ujian akan kita lewati. Jangan pernah mengatakan selesai dari ujian. Tidak selesai. Hanya ada ujian yang dirasakan enak dan tidak enak. Ada orang yang diuji dengan kekurangan harta. Bertahan terus. Akhirnya ekonominya makin baik. Dan dia menjadi orang yang settle. Pertanyaannya, apakah dengan settle dia, dengan kuatnya dia bidang ekonomi, ujian itu selesai? Oh tidak. Belum selesai selama kita hidup. Hanya dia pindah dari ujian kekurangan harta pada ujian berlimpahnya harta. Gitu. Jadi artinya ujian ini tidak akan pernah selesai. Saat kita muda, kita capek, diuji untuk mencari nafkah, mendidik anak, membesarkan anak. Sekarang anak-anak kita sudah berhasil. Sudah sukses. Ada ujian berikutnya. Penyakit A, B, C, D ada pada tubuh kita. Jadi ujian itu Anda pahami bahwa ujian itu tidak akan ada ujung gitu. Itu pahami dulu gitu. Bahwa Anda introspeksi diri, banyak berdoa, mohon pertolongan pada Allah. Itu langkah yang betul gitu. Itu langkah yang benar. Karena kita harus memaknai seluruh yang menimpa diri kita. Emang orang yang rugi adalah orang yang tidak bisa mengambil makna dari peristiwa yang menimpanya. Maka tugas kita adalah
bagaimana mengambil makna, mengambil pelajaran, mengambil hikmah. Karena yu'til hikmat wa ma yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi hikmah, hikmah itu kemampuan mengambil pelajaran dari satu peristiwa, faqad utiya khairan katsira, maka sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak. Artinya kita hadapi ujian dengan lapang hati. Jadi kalau dapat ujian mah terima aja dulu. Walau annahum radu ma atahumullah, sekiranya mereka menerima dengan lapang hati apa yang Allah berikan. Jadi rumus pertama mah kudu menerima dengan lapang hati. Makanya ada kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu kalimat untuk supaya kita berlapang hati. Nah, begitu kita punya kelapangan hati, akan ada energi-energi untuk bisa menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Selesai dari masalah A, akan masuk ke masalah B, dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustadz, waktu tahiyat akhir apakah telunjuk lurus atau digerak-gerak? Boleh lurus, boleh diem, boleh digerak-gerak. Dua-duanya sahih. Kalau dalam hadis Muslim, asyara bi usbu'ihi, sahabat mengatakan Nabi mengisyaratkan telunjuknya, tapi tidak menyebutkan menggerak-gerak. Jadi kalau ada yang diem, benar. Bagaimana kalau yang gerak-gerak? Ya. Kata Wa'il, aku pernah sholat dan aku melihat Nabi asyara bi usbu'ihi yuharrikuha, menggerak-gerakkan wa yad'u biha. Kemudian kalau tahiyat itu halakoh-halkoh ya, teman-teman bikin lingkaran gini. Jadi kalau tahiyat nih, ini dua gini, ini gini, ya. Nah, gitu. Boleh gerak-gerak, boleh diam, gitu. Gerak-geraknya boleh dari awal at-tahiyatulillah, boleh dari asyhadu, ya. Itu mah bebas. Isyaratnya boleh dari awal, boleh dari asyhadu. Tidak dijelaskan secara detail. Yang pasti tahiyat itu isyaratnya, telunjuknya memberikan isyarat. Boleh diam, boleh gerak-gerak. Jadi itu bukan masalah prinsipil ya. Itu masalah teknis yang sederhana yang pilihan sifatnya. Pilihan. Jadi di dalam sholat itu ada doa-doa dan gerakan yang sifatnya pilihan. Contoh, subhana doa nih. Subhana rabbiyal a'la. Boleh subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Boleh subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Jadi ada beberapa bacaan yang sifatnya pilihan saja. Bukan yang satu lebih afdol dari yang lain. Contoh doa iftitah. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Boleh. Wajah tu wajhiya. Boleh. Subhanaka. Boleh. Jadi banyak. Ya. Nah, Anda bisa lihat di buku yang saya tulis, Sudah Benarkah Sholatku. Di situ Anda akan menemukan berbagai varian doa. Tujuannya supaya kita nggak nyalahin orang. Saya misalnya baca Subhanaka Allahumma rabbana bihamdika Allahumma gfirli. Saya nggak nyalahin orang yang baca Subhana rabbiyal a'la. Saya baca misalnya wajah tu wajhiya. Begitu ada yang baca Allahumma ba'id baini, saya nggak salahkan. Karena apa? Memang boleh. Nah, kadang di kita ini karena kekurangan ilmu, keterbatasan wawasan, begitu ada yang berbeda langsung disalahkan. Nah, itu yang masalah, ya. Jadi karena tahiyat nih, begitu ada yang diem aja disalahkan. Padahal diem juga boleh. Begitu ada yang gerak-gerak disalahin, ya. Bahkan dituduh, bukan dituduh, diafiliasikan ke ormas. Gerak-gerak Persis itu. Diem, oh itu mah NU. Ya kan? Gitu. Padahal sebenarnya semuanya juga sunnah Rasul, ya, gitu. Allahu a'lam bishawab. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Apa boleh sebagai anak untuk daftar haji terlebih dahulu, sedangkan orang tua belum mau
untuk daftar haji. Ya memang haji mah untuk orang yang mampu. Ya. Yang mampunya Anda atau orang tua. Jadi kalau Anda daftar duluan nggak masalah. Gitu. Apalagi ini orang tua Anda nggak mau didaftarin. Nah, terus lihat juga faktor usia ya gitu teman-teman. Karena menurut hemat saya ini perlu jadi pertimbangan gitu. Kenapa dalam Islam itu haji ada unsur istito'ah. Walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi. Istito'ah. Makanya nanti ada istito'ah kesehatan. Maksudnya dia ini dinyatakan sehat, dinyatakan layak secara fisik untuk ibadah atau tidak. Jadi kalau Anda punya orang tua yang umurnya sudah 60 kan gitu. Lalu didaftarkan haji reguler, ini menurut saya ya memang umur mah di tangan Allah ya. Tapi kasihan beliau nanti pas berangkat itu di usia 86 tahun. Kebayang gak sama Anda? Ayah ibu Anda tuh 60 tahun. Sama Anda didaftarkan haji reguler. Nah, haji reguler itu 23 tahun. Kebayang? Baru beliau berangkat umur berapa? 83 tahun. Nah, pertanyaannya, apakah kondisi fisiknya masih memungkinkan? Nah, jadi kalau ternyata usia orang tua Anda udah sepuh ya Anda aja yang daftar. Tapi Pak Am, aku ingin mereka ke Tanah Suci. Ya umroh aja. Ya. Berangkat aja umroh. Karena umroh itu satu lebih murah. Dua tidak perlu nunggu. Ya. Ayah Anda, ibu Anda umur 65. Ya, umroh itu kan lebih realistis. Kenapa? Ya itu tadi. Kalau umur 65 ditambah 23 tahun berapa? Beliau berangkat usianya. Nah, jadi dengan demikian tidak ada masalah. Anak daftar duluan, orang tua belum gitu loh. Karena memang kewajiban haji itu kaitannya dengan istito'ah. Istito'ah itu, mampu itu banyak variabelnya. Bisa mampu secara finansial, bisa mampu secara fisik, bisa mampu secara intelektual. Ada yang umurnya belum tua-tua banget, umur 65, tapi demensia. Nah, itu tidak bisa berangkat. Kenapa? Ya bagaimana berangkat? Wong dia tidak tahu ya bacaannya apa, mungkin juga tingkat kesadarannya rendah gitu. Jadi orang yang mengalami demensia itu namanya tidak istito'ah dalam akal, walaupun mungkin fisiknya kelihatan kuat gitu. Jadi memang istito'ah itu yang dinilainya banyak, bukan sekedar finansial, bukan sekedar keuangan, tapi juga fisik, intelektual, ya, termasuk kejiwaan. Kejiwaan itu juga merupakan bagian istito'ah. Ada orang yang kejiwaannya bermasalah. Dia itu takut dengan kerumunan orang. Kan ada orang yang itu harus diobati dulu ya, oleh psikiater. Jadi dia itu nggak bisa gitu lihat orang banyak. Jadi sesek, jadi takut. Nah, mungkin usianya 35 gitu loh. Tapi dia punya problem psikis. Nah, itu harus diobati dulu. Kalau pada tahun keberangkatannya belum sembuh, ya jangan berangkat. Kenapa? Karena di sana akan jadi madorot. Mau diajak tawaf, nggak mau. Karena tiap lihat orang sesek, ya kan? Gitu. Takut kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi banyaklah faktor yang harus dievaluasi sebelum berhaji. Wallahu a'lam bishawab. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, sehabis sujud kedua kan kita berdiri takbiratul ihram. Nah, posisi tangan harus bagaimana? Apa diangkat seperti rakaat pertama atau posisi dari sujud tangan langsung ke perut? Ya. Untuk dalilnya karena ada beberapa, Anda baca buku yang saya tulis,
sudah benarkah sholatku? Di situ lengkap dalilnya. Bahwa kalau kita sujud, langsung dari sujud ke rakaat kedua, ya, maka Anda tidak angkat tangan. Langsung sedekap. Tapi kalau Anda habis tahiyat awal, ya, berdiri, berarti masuk ke rakaat ketiga, itu ngangkat tangan. Jadi ngangkat tangan itu satu, saat memulai sholat, ya, takbiratul ihram. Dua, saat mau ruku, jangan lupa loh. Kalau mau ruku tuh angkat tangan. Allahu Akbar ruku. Angkat tangan. Sami Allahu liman hamidah, ngangkat tangan. Begitu mau sujud, nggak ngangkat tangan. Nah, bangkit dari sujud, ya, masuk ke rakaat kedua, tidak ngangkat tangan. Tapi dari tahiyat awal ke rakaat ketiga, Anda ngangkat tangan. Jadi habis tahiyat awal, Allah, balik ke sini. Allahu Akbar, gitu, ya. Terus kalau takbir itu jangan keluar dari wilayah bahu kita, jangan begini. Salah ini, takbir yang salah. Karena Nabi memberikan contoh hadwa mankibai. Hadwa mankibai itu sejajar bahu. Ya, segini nih, lihat, segini. Boleh juga di bawah telinga ini nih, di bawah telinga. Gini. Tapi kan sejajar bahu, ya. Ini. Nah, yang tidak boleh begini. Jadi ada orang yang sholat itu terlalu melebar. Allah. Nah, ini nih, keluar bahu kan. Harusnya di sini. Nah, gitu. Ya. Gitu. Ya, nantilah kalau Anda bisa baca di buku yang saya tulis, sudah benarkah sholat. Lengkap di situ dalilnya, doa-doanya, ya. Terus masalah yang jadi kontroversi apa, saya tulis di situ, ya. Allahu a'lam. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, jika pakaian dan barang milik almarhum akan dibagikan pada hari keberapa dan ke siapa? Bebas, Bu. Jadi kalau misalnya suami ibu wafat, dia punya baju, punya sarung, ya gitu, misal. Nah, kalau kata ahli waris, udah mah bagikan saja. Ya bagikan. Sedekahkan, ya. Hari keberapa? Tidak ada ketentuan. Begitu. Jadi sebenarnya baju, ya, pakaian itu merupakan warisan sebenarnya. Karena yang namanya warisan itu matarokahul mayyitu min malin aw haqqin. Apa itu tirkah? Apa itu harta warisan? Matarokahul mayyitu min malin aw haqqin. Segala sesuatu yang ditinggal wafat. Jadi segala sesuatu berupa harta dan hak. Nah, itu adalah warisan. Nah, tapi kalau ahli waris sepakat, ya, udahlah mah, baju mah bagikan aja. Ya udah, bagikan. Gitu. Hari keberapa? Terserah. Terserah mau hari keberapa. Ya. Nah, begitu. Nah, jadi kalau almarhum punya mobil kan gitu. Itu warisan. Disepakati oleh ahli waris. Apakah dijual lalu distribusikan ke para ahli waris, atau dibeli oleh salah satu ahli waris gitu. Lalu uangnya dibagikan kepada para ahli waris, itu mah terserah, teknis itu, ya, teknis. Mangga silakan. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya punya teman yang murtad karena dia menikah dengan non-muslim. Tapi kami masih berteman. Sekarang dia sakit kanker Ustadz. Bolehkah saya mendoakan kesembuhannya? Karena dia minta didoakan. Teman-teman bilang gak usah didoakan sembuh. Doakan saja biar dia bertobat kembali ke Islam. Mana yang betul Ustadz? Doakan biar dia sehat, doakan biar dia kembali ke pangkuan Islam. Tolong camkan baik-baik ya. Jadi orang yang paling rugi adalah orang yang menukar agama dengan dunia. Itu rugi banget. Ada orang yang murtad karena nikah, itu rugi banget.
Karena seganteng-gantengnya si laki-laki itu, sekaya-kayanya laki-laki itu, sebaik-baik laki-laki itu, ya pada akhirnya kegantengannya bakal rontok juga. Ya, gitu. Kebaikannya ya cuma baik dunia saja. Jadi orang yang paling rugi, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, orang yang pindah agama demi laki-laki. Orang yang pindah agama demi perempuan. Karena ada laki-laki yang pindah agama demi perempuan. Pertanyaannya, emang sedahsyat apa perempuan itu? Ya, sedahsyat apa? Apakah dia adalah bidadari yang tidak akan pernah tua? Apakah dia itu bidadari yang selalu menjadi pelindung? Apakah dia itu bidadari yang tidak tidak ada aibnya gitu? Jadi sekali lagi, orang yang paling rugi adalah orang yang pindah agama demi laki-laki atau pindah agama demi perempuan. Itu rugi banget. Dan banyak sekali orang yang menyesal di masa tua. Jadi sebenarnya teman-teman, ya, orang yang pindah agama atau punya pasangan hidup yang beda agama, itu rata-rata menyesal di masa tua. Saya sering dapat curhatan seperti itu. Jadi di masa tua itu dia nyesal, senyesal-nyesal. Ya mungkin kalau lagi masa muda melihat cowoknya kan ganteng, gagah gitu. Nah, sekarang masalahnya sih suaminya udah didorong-dorong pakai kursi roda. Udah ngacai gitu kan. Gitu. Terus gimana tuh? Hanya untuk itu kemudian kita menjual agama kita. Nah, tolong ini jadi bahan renungan dan kita bermohon pada Allah agar keluarga kita, anak cucu kita, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, lindungi anak cucu kami, jangan sampai mereka menjual agamanya demi dunia. Lindungi kami dan anak cucu kami, jangan sampai mereka menukar akhirat dengan dunia, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena ini paling mengerikan gitu kan. Dan Anda bisa lihat dalam kehidupan tuh. Ya. Dan berujung pada penyesalan. Saya yakin di hati kecil teman Anda itu ada sebuah penyesalan abadi. Percaya ke saya, tapi mungkin dia tidak ceritanya. Jadi gimana? Doakan dia sehat. Doakan dia. Dua aja doanya. Ya. Agar dia bisa kembali pada pangkuan agama. Nah kalau udah gitu, kenapa coba dia minta didoakan sama Anda? Kenapa? Coba, kenapa? Karena dia belum tentu yakin dengan agamanya yang sekarang. Makanya dia lebih nyaman minta didoakan sama Anda yang muslim. Ya. Jadi hati kecilnya tuh dia nangis. Jadi banyak orang yang pada akhirnya orang-orang yang menukar agama dengan laki-laki atau dengan perempuan. Menukar, saya nyebut itu barter ya. Barter suatu yang dahsyat gitu kan. Ya, suatu yang na'udzubillah itu sebuah kesengsaraan dibayar dengan agama gitu. Kalau kebahagiaan dibayar dengan agama kan nggak masalah. Surga dibayar dengan dunia gitu. Kita sakit, kita sabar, tabah. Karena balasannya surga, benar nggak? Kita punya anak yang tidak soleh, capek, sabar. Dibalas dengan surga, benar nggak sih? Nah, kebayang nggak? Ini dibalas dengan neraka gitu. Nah, makanya Islam menilai ketika seorang perempuan nikah dengan laki-laki non-muslim, maka pernikahannya tidak sah. Gitu. Ya, na'udzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, saya traveling ke luar negeri yang mayoritas non-muslim. Sulit menemukan tempat wudhu. Sebagai gantinya, di room prayer disediakan spray ukuran 200 ml. Apakah sah wudhunya dengan spray seperti itu, Ustadz?
Apakah apakah tidak disediakan air sama dan apabila tidak disediakan air sama sekali di toilet pun dilarang wudhu, apakah kita boleh tayamum? Padahal air cukup banyak Ustadz, tapi tidak boleh berwudhu. Ya karena Anda sedang safar. Kan bagi orang yang safar itu ada keringanan untuk tayamum. Yang namanya wudhu itu ada syarat, harus ngalir. Nah, semprot-semprot bukan wudhu. Ya. Jadi gini, hadis mengatakan bahwa berwudhu itu membasuh wajah. Berarti kalau basuh itu ada air yang lewat, jatuh. Tangan, ada air yang lewat, jatuh. Ini ada yang nyaranin wudhu pakai semprotan. Ini apa gitu? Tidak memenuhi syarat wudhu. Semprot. Gitu. Wudhu itu harus ngalir. Jadi yang namanya gosala yagsilu, membasuh, artinya ada air yang ngalir, ada air yang jatuh. Gitu. Itu asli gosala. Idza tawaddoa famad madal abdu kharajatil khotoya min fi. Kumur. Nah, kumur itu kucek, krak, ada yang dikeluarin. Sekarang kalau pakai semprotan, buka mulut, gitu. Kumur bukan kumur, nyemprot tuh. Ya. Fa idza ghasala wajhahu, basuh. Kharajatil khotoya min wajhihi, berjatuhan juga dosa-dosa kecil dari wajahnya. Jadi kudu ada air yang jatuh. Makanya sangat tidak masuk akal kalau orang menganjurkan, di Masjidil Haram disemprot cana wudunya. Ya tidak memenuhi standar, bukan wudu itu. Ya enggak? Apalagi Anda sedang traveling di negeri yang mayoritas non-muslim. Jadi gimana? Kembali ke prinsip orang yang safar itu boleh tayamum. Sederhana. Bismillahirrahmanirrahim. Plep ya ke tempat yang diperkirakan ada debu. Usap wajah, usap tangan. Kalau menurut hadis Sahih Bukhari sampai pergelangan. Ada riwayat Imam Ahmad sampai siku, tapi yang paling sahih itu sampai pergelangan. Jadi tepukan tangan ke dinding kemana gitu, usap wajah, selesai. Ngapain juga harus semprot-semprot begitu? Wong semprot-semprot juga wudunya nggak sah. Ya nggak? Kenapa nggak sah? Ya kan kudu ada air yang terjatuh, ngalir. Ari semprot apa? Dia tidak memenuhi standar syar'i. Yang memenuhi standar syar'i adalah tayamum gitu loh. Itu yang saya nggak ngerti kalau ada orang yang menganjurkan wudhu pakai semprotan. Ini bagaimana? Kumur-kumurnya gimana? Buka mulut semprot gitu. Apa itu kumur? Bukan kumur itu. Ya, nah gitu. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya tentang riya Ustadz. Ternyata banyak sekali dan saya baca di buku Ihya Ulumuddin, ternyata banyak sekali hal yang secara tidak sadar perbuatan itu dilakukan dan masuk kategori riya. Sekarang saya jadi ragu apa yang saya lakukan itu ikhlas atau bukan ya. Bagaimana caranya Ustaz? Ya kalau ikhlas itu kan ikhlas itu artinya bersih. Ikhlas itu artinya kita tidak punya kepentingan kecuali yang kita tuju saja. Gitu. Anda sholat nggak ada kepentingan lain kecuali ingin melaksanakan perintah Allah. Kalau sholat kemudian ada rasa ingin dilihat gitu, ingin dikatakan dia mah ada rajin ibadah orangnya, ada gitu terbersit, ya Anda istighfar. Kamu lagi puasa, ya mohon doa insya Allah hari ini puasa. Masya Allah, tabarakallah, kamu rajin banget. Terus ada rasa senang. Ya. Nah, maka Anda istighfar.
Jadi memang kita ini tidak mungkin 100% bersih dari riya. Maka istighfar itulah kalimat yang semoga membersihkan debu-debu yang mengotori keikhlasan kita. Jadi kalau debu itu kan ada di mana-mana ya. Nah, gitu. Sangat mungkin Anda kerja di laboratorium, tapi mungkin ada. Kotor mah ada. Debu mah ada. Ya. Nah, maka bersihkanlah dengan istighfar. Jadi kalau ada yang memuji, kemudian ada rasa senang, istighfar. Kalau kaitannya dengan masalah ibadah. Gitu. Tapi kalau memuji, orang muji, terus kita ada senang kaitannya dengan duniawi, kamu ini rumahnya meni bara resih kieu ya Anda bisa bilang, ya kan kita sebagai ibu rumah tangga punya amanah tuh biar rumah teh enak dilihat gitu. Ya, kalau ternyata ada rasa bangga yang berlebih ya istighfar. Jadi sebenarnya manusia itu nggak akan suci-suci banget kan gitu, ya. Nah itu mah wilayah manusia mah pasti ada terbersit. Nah karena itulah maka istighfar itu menjadi penggugur dari ketidakikhlasan kita. Yang penting awalnya itu karena Allah. Awal. Tapi sangat mungkin di tengah jalan ada distraksi ya. Ada sesuatu yang merusak. Nah itu dengan istighfar. Tapi kalau belum apa-apa Anda sudah niat pamer, nah itu mah jelas-jelas riaknya udah dari awal tuh udah riak gitu. Nah, tapi kalau dari awal Anda tidak bermaksud riak, sama sekali tidak ada rasa riak. Tapi kemudian ada distraksi. Di tengah perjalanan tuh ada pujian, ada macam-macam. Terus Anda merasa ada bangga. Nah, jadi yang dijelaskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu lebih ke bagaimana kita mawas diri. Ya, mawas diri. Sehingga wajar kalau Nabi mengatakan dalam sehari aku tidak kurang dari 100 kali istighfar. Dalam sehari. Berarti kan kita kudu banyak istighfar sebenarnya. Kita lagi ngobrol kemudian tiba-tiba kan kita tidak berniat ngegosip. Tapi agak nyerempet-nyerempet istighfar dan kita alihkan ke pembicaraan yang lainnya. Nah, itu kan sebuah upaya dari kita untuk mengendalikan. Makanya Islam mengajari kita muraqabah. Muraqabah itu waspada, fokus selalu pada niat yang awal gitu. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salat wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyim. Jadi agama yang lurus itu adalah kamu beribadah semata-mata ingin mendapatkan ridho dan cinta Allah. Semata-mata. Dzalika dinul qayyim. Itu agama yang benar, itu agama yang lurus. Nah, sangat mungkin ada distraksi di jalan, di pertengahan, di perjalanan. Ada sesuatu yang merusak. Ya, apapun itu bentuknya, segera istighfar. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Ingat kepada Allah. Wastaghfaru lidzunubihim, istighfar, walam yusirru ala ma fa'alu. Hentikan. Gitu. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Ya. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Mohon doa ibu saya di ICU Ustadz. Ya, semoga ibu Anda dalam keadaan ridho dengan sakitnya dan selalu dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Saya mau nanya, adik saya single parents. Cerai anak satu yang diasuh oleh orang tua saya. Saat ibu saya dirawat, ayah saya lebih dominan ngurus cucunya daripada menemani ibu saya di ICU di rumah sakit. Sebenarnya mana yang lebih utama? Menemani ibu saya atau mengurus cucu? Yang utama adalah Anda sebagai anak itu ngurus ibu Anda. Kalau Anda nggak kerja. Itu. Karena itu wilayah bakti yang paling dahsyat.
Ya kalau ayah Anda lebih ngurus cucunya ya mungkin ya karena di ICU kan tidak bisa ditongkrongin terus-menerus. Di rumah sakit juga mungkin di luar duduknya. Ya, ya sudah dia ngurus cucu aja. Anda sebagai anak justru kudu seneng. Itu lahan ibadah. Gitu. Jadi nggak usah menggugat ayah Anda gitu. Kenapa ya si papa teh kalau kang ngurus incu bukan ngurus si mama. Bahasanya jangan gitu. Oh biar si papa ngurus cucu, aku ngurus ibu. Ya enggak? Itu yang lebih realistis kalau menurut hemat saya. Jadi gini teman-teman. Kalau ayah kita, ibu kita sakit, berlomba-lombalah. Berkompetisilah dengan kakak dan adik biar kita yang ngurus. Kalau ingin ada keberkahan. Gitu. Jadi kalau kita ingin dapat keberkahan adalah kudu berlomba-lomba. Nah, dalam hal ini menurut saya harusnya Anda berpikirnya udahlah si papa ngurusin cucu anak aku biar aku yang ngurus si mama gitu. Jadi bukan malah menggugat ini sebenarnya yang bagus suami itu ngurus istrinya atau ngurus cucunya. Yang bagus adalah anak yang ngurus ibunya. Nah, gitu ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Kita beralih ke pertanyaan berikut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bolehkah selesai sholat fardu berjamaah langsung berdiri melaksanakan sholat sunnah atau rawatib? Jadi tidak wirid dulu Ustadz. Ya kalau bicara boleh ya boleh. Tapi kalau bicara afdol, wirid baru rawatib. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi Nabi itu kalau udah sholat wirid baru rawatib. Bahkan beliau rawatibnya kadang di rumah. Ya. Jadi Nabi itu rawatibnya kadang di rumah. Wirid, pulang ke rumah, rawatib. Ba'da maghrib, fi baitihi. Ba'dal isya'i fi baitihi. Hadis mengatakan bahwa Nabi SAW saat rawatib itu ba'da wirid beliau pulang ke rumahnya dan beliau rawatib di rumah. Itu afdol. Tapi kalau udah di rumah malah jadi nggak rawatib, ya sudah rawatib aja di masjid. Tapi yang afdol itu Anda wirid dan Anda rawatib. Gitu. Ya. Nah, bagaimana kalau waktunya sempit? Wirid, tidak rawatib. Jadi kenapa Nabi wirid baru rawatib? Berarti kan wirid itu lebih penting dari rawatib gitu. Jelas ya? Nah, rawatib bahkan dan wirid bahkan ditiadakan saat kita sholat jamaah. Nabi ketika haji, beliau menjama duhur dan asar. Begitu selesai duhur, qomat. Langsung asar. Lalu beliau ke Muzdalifah, maghrib dan isya. Maghrib. Ya, selesai salam maghrib, qomat. Baru isya. Jadi kalau kita menjama sholat, gugurlah wirid dan rawatib. Langsung saja. Nah, masalahnya Anda tidak menjelaskan. Anda tidak wirid kenapa? Anda tidak wirid kenapa? Di pertanyaan itu tidak dijelaskan. Cuma pertanyaannya, boleh nggak? Ya kalau bicara boleh ya boleh. Assalamualaikum nggak wirid rawatib. Ya boleh. Ya. Tapi pertanyaannya, kenapa ditinggalkan wirid? Paham waktunya sempit. Wirid aja. Tidak rawatib. Gitu. Karena Nabi tidak pernah meninggalkan wirid ba'da sholat. Kecuali saya bilang, sholat itu dijama. Nah, gitu. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Bapak Ibu sahabat percikan iman yang Allah muliakan, itu yang kita bahas ya. Semoga Allah memberkahi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.